Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Susnado Edu Channel. Bagaimana Pak belakangan ini? Hari ini cerah banget ya Pak, kayaknya di luar. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum ini nih Pak, ada ex-Dirut ASDP, Ira Iya Puspadewi. Dia divonis oleh pengadilan selama 4,5 tahun penjara yang didakwa melakukan iya, tambah denda lagi ya, denda tambah denda 500.000.000. 500 juta, yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat menjadi Dirut ASDP ini. Yang penyidikannya ini dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, atau KPK, oleh Presiden Prabowo diberikan garasi walaupun proses pengadilannya ini belum sampai pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Nah, makna apa yang bisa dipetik dari pemberian rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP ini, Pak? Iya, ini banyak sekali makna ya, kalau kita ungkap ada 1000 mungkin lebih maknanya. Pertama kita urai dulu kasus ini. Bu Era ini, Era Bu Puspita, Ira Puspita Dewi. iya, dulunya katanya di luar negeri, ditarik ke Indonesia untuk menjadi Dirut Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Ya. Nah, selama menjabat itu dituduh atau disangka melakukan tindak pidana korupsi atas kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, kemudian dia diproses, ditangkap, ditahan, dan diadili. Dalam proses peradilannya itu, di antara majelis hakim itu melakukan distinct opinion ya, pendapat yang berbeda, yaitu ketua majelisnya sendiri yang mengatakan tidak bersalah, yang dua menyatakan bersalah, dan langsung divonis 4,5 tahun penjara plus denda 500 juta. Dan dari tuntutan jaksa 8,5 tahun ya kalau nggak salah, 8 tahun berapa. Ini sangat berat tuntutannya. Kemudian ibu ini mengatakan dia tidak bersalah gitu, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan ini memancing opini dari masyarakat, bahwa masyarakat pun sebagian besar tidak percaya gitu atas kebersalahan atas korupsi yang dilakukan. Tapi KPK bersikukuh selaku penyidiknya, kemudian jaksa penuntut KPK ini saya kira ya, bersikukuh juga bahwa dia bersalah. Hakim terbagi dua pendapat, langsung divonis. Beberapa pakar hukum di Republik ini sependapat dengan opini masyarakat dengan alasan-alasan atau argumentasi hukum yang dilakukan bahwa Ibu Era ini tidak bersalah gitu atas kebijakan yang dia lakukan. Artinya tidak ada kesalahan, sehingga hal ini mengusik rasa keadilan masyarakat. Masyarakat itu apalagi netizen ya, mereka mengikuti perkara ini, wah ini ada sesuatu yang nggak beres ini, ada something wrong. Dan alhamdulillah ya, kita wajib angkat 10 jari 2 tangan kepada Presiden Prabowo dan tim hukum Presiden Prabowo. Ada tim hukum di istana itu yang demikian memantau kasus ini, demikian cepat meresponnya, dan juga kita kali ini terima kasih juga dan respon positif juga pada DPR gitu, karena DPR menyetujui gitu rencana istana, dan rencana juga saya kira sudah dibahas oleh Kementerian Hukum gitu ya, bahwa ini tidak adil kalau dihukum. Sehingga walaupun proses perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, belum ada banding, kasasi gitu kan, dan PK, istana cepat bereaksi dan mengajukan bahwa ini layak diberikan rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah pemulihan nama baik ya kepada seseorang, dan itu hak prerogatif presiden yang diberikan untuk memulihkan nama baik ibu mantan Dirut ASDP ini.
tidak bersalah dan dibuktikan gitu sama sekali bahwa dia nggak bersalah gitu seperti semula. Ya, kita terima kasih gitu, respon bagus kepada era Presiden Prabowo ini sering sekali dia memberikan gerasi, amnesti, abolisi dan sebagainya ya. Bukan hanya ibu ini saja, dengan cepat gitu dan DPR juga cepat juga merespon hak prerogatif presiden ini kita sangat senang gitu. Ya selamatlah kepada Ibu siapa, Ibu Ira Puspadewi. Ira Puspadewi Iya. bahwa keadilan itu datang, kebenaran datang dan keadilan-kebenaran itu ditutup seperti apapun juga pada saatnya dia muncul. Selamat gitu, ikut bangga, mudah-mudahan ini adalah untuk perbaikan hukum di Indonesia. Ya, baik. Apakah proses pemberian rehabilitasi oleh Pak Presiden ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara ini, Pak? Sudah, pemberian gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi itu Iya. haknya presiden di bidang hukum ya, Mhm. eee, di bidang apa namanya, yudikatif gitu, dan prosedurnya ada diatur oleh undang-undang gitu dan sudah gitu. Jadi tim istana memantau, kemudian disampaikan pada presiden, presiden, mengajukan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian disetujui oleh DPR gitu. Iya. Itu bagus ini, sudah nggak ada masalah. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa, saat ada sidang pada saat sidang ada satu hakim ini, yaitu ketua majelis hakim yang berbeda pendapat dengan, hakim anggota yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa ini, tidak bersalah namun masih dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Tuntutannya 8 tahun 6 bulan ya, Pak? Iya, dari tuntutan hukum aja kita udah bisa lihat ya, tuntutan hukumannya 8 tahun sekian, divonis hanya 4,5, berarti hanya setengah dari itu tidak lazim gitu ya. Itu pertanda bahwa hakim ragu-ragu gitu. Nah, apalagi satu orang melakukan dissenting opinion gitu, Iya. sehingga berbeda pendapat gitu, di antara 3, 1 berbeda pendapat, terbelah gitu kan. Iya, Dan terbelah. 1 menggunakan nuraninya, wah ini tidak bersalah gitu. Mhm. Nggak bersalah, ini hanya masalah kebijakan, tidak menguntungkan dirinya. Nah kalau ngotot-ngotot ya maksudnya, oh menguntungkan orang lain. Tetapi Pak Mahfud ya, pakar hukum kita yang pengalamannya di bidang hukum tidak diragukan lagi ya. Beliau Mhm. mantan ketua MK, pernah jadi jaksa agung, pernah jadi menteri kehakiman atau menteri hukum pada era itu, pernah jadi anggota DPR dan dosen guru besar lagi. Dia mengatakan ini mengusik rasa keadilan, gitu. Mengapa merusak rasa keadilan? Niat jahatnya nggak ada, kata Pak Mahfud. Heeh. Niat jahatnya nggak ada, itu hanya kebijakan dan kebijakan bagi seorang direktur dalam suatu BUMN, yaitu usaha, bisnis ya, bisa meleset, bisa tidak ya. Apalagi kalau seandainya misalnya kerugian negara nggak bisa dibuktikan, mendatangkan keuntungan bagi dirinya juga tidak terbukti gitu. Nah, ini pelajaran yang sangat baik bagi aparat penegak hukum. Hendaknya kalau istana atau presiden sudah bisa mengambil keputusan untuk keadilan itu lebih cepat gitu, nggak perlu nunggu berkekuatan hukum tetap, aparat penegak hukum kita harus juga berubah gitu sikapnya. Benar. Jangan lagi ada istilah, "Nanti kita tunggu di pengadilan." Nah, ini istilah yang paling jelek di dalam dunia hukum. Kita sering kan, Iya. misalnya ada masyarakat berperkara dengan polisi, nah bukan disidik oleh Polri Heeh. atau disidik oleh KPK atau disidik oleh kejaksaan atau disidik oleh aparat penyidik lain. Iya. Mengatakan, "Sudahlah kalau beda pendapat kita lihat saja di pengadilan." Ini jelek. Kenapa? Penyidik telah diberi hak, wewenang oleh undang-undang untuk menghentikan penyidikan. Mmm. Lolos di tingkat penyidikan, kejaksaan selaku penuntut telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk menghentikan penuntutan. Kemudian undang-undang juga tidak mengharamkan bahwa untuk mencari keadilan, hakim pun harus berani memutus bebas. Bebasnya bisa bebas murni atau bebas apa terhadap terdakwa yang disidangkan yang
terbukti tidak bersalah. Jadi jangan ewo-pekiwo hakimnya. Hakimnya pekiwo, "Wah ini gini-gini, nanti nggak enak sama jaksa, nggak enak sama penyidik." Ya sudahlah, kalau hukum di negeri ini berdasarkan ewo-pekiwo, berdasarkan nggak enak, sehingga orang yang bersalah pun dihukum gitu kan, Heeh. dihukum. Nah inilah, ada lagi satu sih yang berhutang ya, Nah, kasus Pina Cirebon. Kalau oh menurut iya, saya itu nggak bersalah gitu, tapi nggak tahu hakim agungnya pada tingkat MK ya begitu. iya. Nih Pak, melihat cepatnya pemberian gerasi yang diberikan oleh Pak Presiden dan proses peradilan di Indonesia ini menurut Bapak apa yang bisa dipetik, Pak? Ya, cepat itu bagus. Hendaknya penegak hukum di Indonesia mencontoh presiden gitu. Presiden itu punya hak dan wewenang di bidang yudikatif ya, di bidang Iya. peradilan gitu. Nah, aparat penegak hukum, penyidik Polri, penyidik KPK, penyidik kejaksaan, dan penyidik lainnya hendaknya punya respon cepat seperti presiden ini. Nggak perlu, "Wah nanti kita lihat di pengadilan saja, kita tunggu putusan pengadilan." Nggak perlu begitu. Kalau udah merasa, apa namanya, penyidik, Mhm. orang ini tidak bersalah, ya jangan dicari-cari. Nggak cocok dengan pasal ini, tambah pasal ini. Kan sering sekali kita mendengar dakwaan itu atau Iya, sangkaan dari Polri, pasalnya berderet, berlapis. Nah inilah bukti kriminalisasi bahwa orang ini tidak boleh lolos dari satu kejahatan berlapis-lapis. Janganlah aparat penegak hukum itu membuat lapisan-lapisan pasal untuk mengkriminalisasi rakyatnya. Penegakan hukum itu keadilan. iya benar, Pak. Kalau sudah ada bukti tidak bersalah, jangan dipaksakan. Wah kita jaring pasal ini, jaring lagi. Dia waktu kecil nyolong mangga gitu. Nah ini tamatlah riwayatnya. Ya, Pak Mahfud MD kan pernah mengatakan dalam Heeh. suatu keterangannya, dia katakan kalau penyidik Polri atau penyidik kejaksaan atau penyidik mana sudah bersepakat dengan penuntut, bersepakat dengan hakim dan apa, pengacara, Memang udahlah orang itu udah sulit lepas dari jeratan hukum, iya, tapi keadilan tidak ada di situ. Nah, kita harus berubah. Negara ini negara hukum, aparat penegak hukum itu masing-masing punya integritas, masing-masing bebas, tidak boleh terpengaruh. Misalnya Polri oleh penuntut, penuntut tidak boleh terpengaruh oleh Polri, kemudian hakim tidak boleh terpengaruh oleh penyidik Polri, penyidik KPK, demikian juga jaksa. Jadi bebas. Kalau sudah dipandang nggak bersalah, ya nggak bersalah gitu. Ini iya, pelajaran yang paling bagus. Ya berubahlah, kita ingin sering gitu Polri atau penyidik jaksa atau penyidik KPK cepat mengambil keputusan untuk seseorang yang disangka tidak bersalah, segera dihentikan penyidikannya. Kemarin kan diungkap oleh apa namanya, Komisi Reformasi Polri, heeh. ada perkara yang sudah puluhan tahun di tingkat penyidik, yang tidak jelas nasibnya. Bahkan tersangkanya sudah meninggal gitu, Iya, Pak. tapi statusnya masih tersangka. Ini karena lambannya mengambil keputusan. Ya kalau nggak bersalah, udahlah nggak usah nunggu apa-apa lagi, nggak usah nunggu soan, nggak usah nunggu apa-apa. Ya cepat aja diambil keputusan. Iya benar. Tidak bersalah, hentikan penyidikannya. Nggak usah nunggu titik bengek lah. Dan kalau misalnya terbukti kelak kemudian hari, terbukti ada alat bukti yang mendukung bahwa dia bersalah, kan Mhm. penghentian bisa dibuka lagi ke penyidikan kok. Kenapa? Sehingga status seseorang itu bisa jelas gitu. Tidak cacat seumur hidup sampai dibawa ke lubang kubur gitu.